Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aan Sururi dari channel Guru Ceria. Kali ini saya akan menjelaskan informasi yang terkait persiapan mengikuti seleksi kompetensi bidang SKB seleksi CPNS 2019 tahun 2020, sekitar trik dan pengalaman memahami materi. Tentu saja info ini info alternatif saja bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi, dengan harapan semoga memberikan gambaran ruang lingkup materi yang akan diteskan pada sesuai jadwalnya adalah September sampai Oktober. Dan mudah-mudahan informasi ini juga membantu secara jitu pemahaman materi, kemudian latihan-latihan soal di link-link yang lain, sehingga apa yang sudah dipersiapkan tepat sesuai dengan soal yang dikerjakan. Nah, pertama kali yang harus dipahami adalah materi apa yang akan diteskan. Nah, untuk menjelaskan materi apa yang akan diteskan, saya akan menjelaskan dari peraturan Menteri PAN-nya dulu. Jadi pada tanggal 10 Agustus 2020, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor suratnya seperti tertera pada video ini. Dan apabila teman-teman ingin mendownload, silakan nanti download, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, perihal materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan computerized, artinya nanti dites menggunakan komputer untuk seleksi CPNS tahun 2019. Jadi ini adalah seleksi tahun 2019 karena ada pandemi tertunda, sehingga baru akan dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober. Pada surat tersebut ada pada lampirannya, yaitu di situ ada nama jabatan fungsional, kemudian ada materi pokok. Nah, pada setiap jabatan fungsional itu ada Permen PAN RB-nya. Jadi artinya teman-teman yang akan mengikuti SKB mohon diperhatikan pada misalnya di sini nomor 1, administrator database kependudukan, ahli pertama. Dasar hukumnya Permen PAN RB nomor 25 tahun 2017. Nah, teman-teman silakan cari Permen PAN-nya. Ini untuk memahami, karena jabatan yang kita lamar misalnya di nomor 1 seperti ini. Kemudian materi pokok, sebelah kanan ada materi pokok, ada pengetahuan umum, kemudian ada pengetahuan khusus. Nah, ini yang saya maksud dengan mari pahami materi apa saja yang akan diteskan. Setelah tahu materi apa saja yang akan diteskan, tentu saja nanti teman-teman peserta tes akan mempersiapkan materi-materi yang harus dibaca, harus dikuasai. Setelah itu baru cari latihan soalnya. Dan tentu saja latihan-latihan soal untuk SKB banyak sekali bertebaran di medsos, salah satunya di YouTube. Nah, silakan teman-teman cari yang diperlukan. Nah, sebagai contoh pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan tentang guru ahli pertama. Nah, dasar dari jabatan guru ahli pertama ini adalah berdasarkan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Nah, apa saja yang akan diteskan? Yaitu kompetensi gurunya adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian berikutnya yang akan diteskan adalah kompetensi profesional. Ini berkaitan dengan penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan melalui materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, dua kompetensi inilah yang akan diteskan pada seleksi kompetensi bidang untuk guru ahli pertama. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang melamar menjadi guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, mohon diperhatikan dan dipahami kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Secara ringkas, kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi yang berkaitan dengan ilmu mendidik anak-anak dari SD, dari TK sampai sekolah lanjutan atas. Kemudian kompetensi profesional itu berkaitan dengan bidang ilmu yang kita kuasai. Misalnya kalau teman-teman melamar menjadi guru kelas, berarti profesionalnya sebagai guru kelas. Kemudian kalau guru mata pelajaran, sesuai dengan guru mata pelajarannya kita lamar. Guru matematika, guru IPS, IPA, dan sebagainya. Nah, dua kompetensi inilah yang akan diteskan menurut surat dari Kemenpan RB yang di tanggal 10 Agustus. Nah, untuk contoh ini kita kupas satu persatu, mudah-mudahan bisa membantu. Kompetensi pedagogik, kemampuan pemahaman terhadap peserta didik. Nah, saya sandingkan dengan penilaian kinerja guru. Artinya bahwa indikator-indikator yang saya munculkan di video ini itu hanya sebagai gambaran bagaimana kemampuan pemahaman peserta didik ketika menjadi guru. Saya ambilkan dari penilaian kinerja guru yang 14 kompetensi. Coba kita mulai. Ini ada 6 yang akan dilihat pada saat menjadi guru dinilai. Paling tidak nanti ini untuk gambaran saja, berkaitan dengan apa tentang pemahaman terhadap peserta didik. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah sandingan dari PKG guru, penilaian kinerja guru yang diukur mengenai pemahaman terhadap peserta didik. Yang pertama, dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik. Artinya bahwa calon guru atau teman-teman harus diminta untuk dapat atau mampu bagaimana karakteristik belajar dari peserta didik di sekolah. Kemudian bagian yang kedua, memastikan bahwa peserta didik itu mendapat kesempatan yang sama agar berpartisipasi aktif dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga terkait dengan pengelolaan kelas. Karena pada saat menjadi guru, murid-murid itu tentu saja heterogen, baik dari sikap, kemudian kemampuan, dan latar belakang sosial ekonomi mereka. Maka pada poin ketiga itu harus mampu bagaimana mengelola kelas agar kemampuan belajarnya pun juga dihasilkan relatif sama atau berhasil semua. Kemudian yang keempat berkaitan dengan penyimpangan perilaku peserta didik. Kemudian yang kelima, bagaimana mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. Dan yang keenam, bagaimana memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran. Sekali lagi, indikator-indikator yang saya sandingkan ini adalah indikator yang berasal dari PKG guru atau penilaian instrumen penilaian kinerja guru. Nah, sekali lagi maksudnya adalah agar teman-teman dapat membayangkan bahwa kemampuan pemahaman terhadap peserta didik ruang lingkupnya adalah seperti sebelah kanan. Tidak persis, tapi teman-teman bisa mencari materi-materi yang memang berkaitan dengan bagaimana karakteristik peserta didik di SD, karakteristik peserta didik di SMP, SMA sesuai dengan yang dilamar atau yang kita lamar. Untuk perancangan
Nah, yang kedua, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Apa saja indikatornya? Ini juga kembali lagi sebagai ancar-ancar dari PKG. Pertama, bahwa terkait dengan silabus, terkait dengan RPP, terkait dengan urutan materi, kemudian terkait juga dengan bagaimana memilih pembelajaran yang akan disesuaikan dengan tujuan, tepat dan mutakhir sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan tadi, pada saat pelaksanaan itu bagaimana aktivitas pembelajaran itu sesuai dengan rancangan atau RPP. Kemudian bagaimana aktivitas pembelajaran itu bertujuan juga membantu proses belajar peserta didik, mengkomunikasikan informasi baru, kemudian bagaimana menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum, kemudian aktivitas pembelajaran secara bervariasi, mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi, menyesuaikan aktivitas pembelajaran, memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik, kemudian mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis, serta menggunakan alat bantu atau media. Nah, dari indikator-indikator ini dapat menggambarkan bahwa teman-teman harus menguasai metode didaktik, kemudian model-model pembelajaran, kemudian bagaimana merencanakan, kemudian bagaimana mengidentifikasi KD dan seterusnya. Nah, itu dibaca terkait dengan teori-teori yang tentang didaktik dan metodik atau metodologi pembelajaran. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran, apa saja ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran? Beberapa indikator dapat saya jelaskan terkait dengan evaluasi pembelajaran. Berarti nanti bagaimana membuat alat penilaian yang sesuai, kemudian bagaimana penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, menganalisis hasil penilaian, memanfaatkan masukan dan merefleksikannya, kemudian bagaimana memanfaatkan hasil penilaian, kemudian bagaimana mengembangkan potensi peserta didik. Paling tidak akan dilihat bagaimana pemanfaatan analisis hasil belajar, kemudian merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran, merancang dan melaksanakan aktivitas pelajaran untuk memunculkan daya kreativitas, membantu peserta didik dalam proses pembelajaran, mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, kemudian kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara dan gaya belajar masing-masing, kemudian guru memusatkan perhatian pada interaksi. Nah, pada kompetensi pedagogik ini tentu saja dikaitkan dengan perkembangan kurikulum yang aktual, seperti misalnya kebijakan kementerian yang disebut dengan Merdeka Belajar. Oleh karena itu, teman-teman dalam hal memahami kompetensi pedagogik ini tidak hanya sekedar memahami teorinya, tapi juga kita harus memahami bagaimana teori itu diimplementasikan pada kaitan aktualisasi di kementerian, yaitu bagaimana dengan Merdeka Belajar. Dan perlu diketahui bahwa soal-soal yang akan dikerjakan adalah soal-soal jenis C4, artinya soal-soal penalaran, studi kasus, kemudian juga banyak soal-soal yang memerlukan analisis, baik analisis deduktif maupun analisis secara kuantitatif. Nah, bagaimana kompetensi profesional? Saya sandingkan juga. Kompetensi profesional itu bagaimana guru melakukan pemetaan standar kompetensi, karena di dalam Permen RB-nya, dalam surat Permen Pan RB-nya, kompetensi profesional materi pokok yang akan diteskan adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum,
Maka sebelah kanan adalah bagaimana indikator-indikator materi itu yang kita kuasai, disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Dan kurikulum yang berlaku saat ini, kurikulum darurat COVID-19, kurikulum 2013. Silakan dipersiapkan, cari materi yang terkait dengan hal itu. Kemudian nanti cari soal-soal latihannya yang banyak tersebar di YouTube atau medsos lainnya. Bagaimana mempersiapkan secara baik? Saran saya, trik saya adalah yang pertama, setelah mengetahui ruang lingkup materi pokok yang akan diujikan pada SKB mendatang, maka pertama kali adalah kita membaca kembali, mempelajari kembali teori-teori yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya untuk kompetensi pedagogik, kita akan membaca kembali teori bagaimana teori belajar, bagaimana model, metode, strategi pembelajaran, bagaimana evaluasi pembelajaran, kemudian bagaimana perkembangan peserta didik yang dikaitkan dengan pedagogik, yang dikaitkan dengan psikologi perkembangan. Dan itu terkait dengan materi-materi waktu kita kuliah dahulu. Dan setelah itu baru kita kaitkan dengan isu-isu yang berkembang secara aktual. Sepanjang tahun 2020 ini, Pak Menteri sudah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Silakan di googling bagaimana Merdeka Belajar tersebut. Nah, setelah itu baru kita cari latihan-latihan soal yang tersebar banyak. Dan latihan soal yang kita kerjakan itu adalah latihan-latihan soal yang mengetes kemampuan persiapan kita. Kemudian bagaimana persiapan untuk kompetensi profesional? Kembali lagi seperti tadi, pahami lagi, baca kembali materi-materi yang terkait dengan ilmu atau pilihan yang kita pilih, apakah kita sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang dikaitkan dengan kurikulum. Karena pada tes ini akan ada dua materi secara khusus tentang materi yang terkait dengan kemampuan kita di bidang itu, dan bagaimana materi-materi tersebut apabila dikaitkan dengan kurikulum sekolah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, saya infokan ini bisa memberikan sedikit pencerahan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan diberi kesehatan sehingga pada saatnya kita mengikuti tes SKB badan kita sehat jasmani dan rohani, dan selalu berdoa, dan yang paling terakhir serahkan hasilnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya berusaha maksimal. Setelah berusaha maksimal, mari kita tawakal bahwa hasilnya pun juga yang menentukan pada akhirnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.